Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian ya, eh, kali ini saya kembali akan membahas NU Studies ya, yang khususnya oleh karena pada waktu-waktu terakhir ini kita mendengar dan melihat di berbagai media sosial bahwa terjadi konflik di internal Nahdlatul Ulama PBNU ya, utamanya antara Suriah dan Tanfidiyah. Lah ini saya kira menarik untuk saya kaji ya, karena jika kita melihat sejarah, ini sebenarnya adalah suatu sejarah yang terulang ya, sehingga ini mungkin menguatkan filsafat sejarah Hegel yang tentang dialektika ya, bahwa peristiwa itu hanya sejarah yang diulang-ulang dengan pemeran yang berbeda-beda ya. Memang kalau kita melihat di organisasi Nahdlatul Ulama ini terjadi satu hal yang saya kira cukup bisa dikatakan unik atau bisa dikatakan aneh atau dikatakan tidak sama dengan yang lain ya. Secara kesejarahan ya oleh karena itu hal itu ya, dikarenakan karena adanya suatu dualisme ya kepemimpinan di dalam NU ya, yakni Syuriah dan Tanfidiyah. Meskipun dalam idealnya ya, di dalam Nahdlatul Ulama itu Syuriah itu sebagai penentu arah kebijakan, pembina, pengawas dan sebagainya terhadap organisasi, dan Tanfidiyah itu hanya sebagai pelaksana saja. Akan tetapi hal itu juga menjadi suatu bahasa Jawanya itu ewuh pekewuh ya di dalam suatu organisasi, karena memang terdapat dualisme kepemimpinan ya, baik secara dilihat secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan hal itu ya pernah misalkan Gus Dur pada tahun 1994 ya, menjelang muktamar di Cipasung itu pernah mengusulkan untuk membubarkan atau mengusulkan untuk meniadakan istilah dualisme ini dengan menghapuskan jabatan Tanfidiyah di dalam strukturnya itu. Hal ini misalkan jika kita baca di dalam buku Dinamika NU ya, yang ditulis oleh salah satunya oleh Abdul Muqsid Ghazali dan juga Marzuki Wahid dan Suwendi ya, yang diterbitkan oleh penerbit Kompas bekerja sama dengan Lakpesdam. Itu Gus Dur itu pernah mengusulkan untuk agar supaya dualisme dalam kepemimpinan NU dihapuskan dengan cara menghapuskan jabatan Tanfidiyah. Sehingga kalau misalkan usulan ini diterima, maka yang ada itu hanya jabatan Syuriah saja. Ya misalkan dikatakan ya, Gus Dur pernah mengatakannya. Saya mungkin bacakan di dalam buku tersebut ya, buku Dinamika NU, Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung 1994 ke Muktamar Kediri di tahun 1999 ya. Di sini ada paragraf di halaman 5 mengatakan begini. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur dalam acara syukuran terpilihnya menjadi salah satu presiden konferensi dunia untuk perdamaian agama dan perdamaian atau WCRP
Senin malam pada 14 November tahun 1994 di Jakarta menegaskan bahwa jika Muktamar NU itu tetap mempertahankan posisi Ketua Umum Tanfidiyah, ia siap dipilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU selama ada cabang yang mencalonkan dirinya. Memang, sebelumnya Gus Dur pernah mengusulkan agar jabatan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU dihapuskan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan antara Tanfidiyah dan Suriah. Namun kalau sampai usulan itu ditolak, muktamar akan terjadi dualisme antara Syuriah dan Tanfidiyah, maka untuk memanage dualisme itu akan sulit. Bagaimanapun saya dengan Syuriah selama ini akur. Kalau saya tidak maju dan tokoh-tokoh politik yang naik, akan terjadi friksi dengan Syuriah. Demikian Gus Dur. Nah, di sini kita melihat ya dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas ya dalam catatan-catatan ini bahwa Gus Dur sendiri menginginkan bahwa jabatan Tanfidiyah itu dihapus karena akan terjadi dualisme kepemimpinan ya. Seperti dikatakan oleh Gus Dur ya. Ya kalau selama ini ya maksudnya selama dia menjabat mungkin bisa dianggap bahwa Syuriah dan Tanfidiyah itu akur. Akan tetapi jika misalkan Syuriah itu berganti dengan orang-orang yang punya pikiran-pikiran politik praktis, maka itu akan terjadi suatu konflik atau friksi antara Syuriah dan Tanfidiyah. Nah, mungkin kalau kita melihat sejarah jauh ke lebih belakang lagi ya, mungkin alasan Gus Dur itu memang sangat benar-benar sangat diterima ya, karena kalau kita merefleksikan bagaimana Gus Dur itu pada pada periode sebelumnya tahun 1994 itu terjadi friksi internal di tubuh NU itu antara kubu ulama dan Syuriah dan Tanfidiyah yang itu merepresentasikan kubu politik ya. Hal itu terjadi ketika tahun 1994 ya Kiai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo yang waktu itu dianggap sebagai representasi daripada bagian daripada ulama itu berkonflik dengan Pak Idham Khalid yang waktu itu menjadi ketua Tanfidiyah yang itu representasinya adalah politisi ya. Oleh karena uh, oleh karena Pak Idham Khalid itu adalah turut mendirikan partai P3 waktu itu dan juga aktif sebagai presiden P3 ketika itu, yang itu berkonflik dengan dengan Kiai As'ad Samsul Arifin ya. Nah, memang di sini kalau saya pribadi melihat ya berdasarkan catatan-catatan dari Martin van Bournesen itu sepertinya ada persoalan-persoalan subjektif ya. Oleh karena waktu itu Tanfidiyah waktu itu tahun 1994 itu Kiai Haji Idham Khalid itu tidak banyak mengakomodasi keinginan-keinginan atau harapan-harapan dari Syuriah sebagai jabatan tertinggi di dalam organisasi, dan juga banyak keputusan-keputusan itu yang diambil secara non formal, secara hubungan-hubungan informal dan sebagainya, dan juga karena ketidakhadiran di dalam rapat-rapat organisasi. Oleh karena itu lalu kemudian Kiai Haji As'ad Samsul Arifin waktu itu tahun 1984 menginginkan supaya memberhentikan Kiai Idham Khalid sebagai ketua Tanfidiyah. Persis dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan pada saat-saat ini antara Kiai Miftahul Ahyar dengan Kiai Yahya Khalil Sakuf itu ya. Dan sebagaimana juga diprediksi oleh Gus Dur ketika Tanfidiyah itu lebih dekat kepada politik, maka ya terjadilah konflik itu. Ya, saya melihat bahwa bahkan mungkin kita melihat bahwa Kiai Yahya Khalil Sakuf ini menurut saya lebih politik ya.
lebih berpolitik praktis ya daripada pemimpin-pemimpin NU sebelumnya, sehingga ya terjerat ke dalam suatu konflik kepentingan, konflik of interest atau semacamnya. Dan itu analisa saya ya, karena saya melihat sejak dukung-mendukung di tahun 2024 dan sebagainya, kok sepertinya konflik dengan PKB dan sebagainya yang cukup terbuka. Dan saya melihat bahwa Kiai Yahya Khalil ini dalam berpolitik itu terlalu ke bawah ya, tidak mencerminkan politik kebangsaan atau kerakyatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ya. Meskipun kita melihat ya ada alasan-alasan lain ya yang kita lihat ditulis sebagai alasan pemecatan beliau oleh Syuriah PBNU. Nah, itulah satu hal ya. Akan tetapi kan apa yang dikatakan Gus Dur bahwa ketika apa namanya, ketika Tanfidiyah itu berpolitik praktis, lebih menunjukkan politik praktisnya, maka akan terjadi konflik antara Syuriah dan Tanfidiyah. Nah, itulah satu hal ya. Jadi ini sebenarnya mungkin sejarah yang terulang ya di tahun 84 dan di tahun 2025 sekarang ini adalah sejarah yang terulang dari konflik di tahun 84. Akan tetap ya waktu itu tahun 1984 memang apa namanya, konflik itu begitu memanas ya. Belum ada medsos yang seperti sekarang ini, tapi waktu itu media-media dan juga di internal NU sendiri terasa sekali konfliknya itu sangat panas. Nah, cuman disinilah saya melihat keberhasilannya Gus Dur ya. Konflik itu bisa teratasi ya. Karena waktu itu ada penengah ya, tahun 1984 tuh ada penengah ya, utusan-utusan yang dua orang tokoh yang menjadi penengah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan dari kedua belah pihak ya. Nah, kita melihat ya Gus Dur sendiri waktu itu sebagai apa namanya, Katib Am Syuriah itu mewakili kubu ulama Situbondo, kubu Situbondo dari kalangan ulama untuk berkomunikasi dengan kalangan politisi di Tanfidiyah. Dan di Tanfidiyah sendiri juru bicaranya adalah Fahmi D. Saifuddin itu ya, Fahmi Jamaluddin Saifuddin ya, Fahmi Saifuddin, kakaknya Lukman Hakim Saifuddin yang pernah jadi Menteri Agama itu, putra dari Kiai Saifuddin Zuhri yang juga pernah menjadi Menteri Agama. Nah, dua tokoh inilah, Fahmi D. Saifuddin dari kubu sebagai mewakili kubu Cipete, kubunya Pak Idham, dan Gus Dur yang mewakili kubu Situbondo, inilah yang mengkomunikasikan, menegosiasikan bagaimana konflik-konflik itu bisa teratasi ya. Nah, itu satu hal ya. Nah, keterampilan dua orang ini sangat menentukan ya. Dan waktu itu Pak Idham alhamdulillah bisa dengan legowo untuk dengan hati yang lapang untuk menerima pengunduran dirinya. Nah, waktu itu saya pernah membaca di dalam buku biografi Kiai Haji As'ad Samsul Arifin itu, komunikasi antara Gus Dur dengan Pak Idham itu mengatakan begini. Gus Dur bilang kepada Pak Idham, bagaimanapun Pak, kondisi Anda ini tidak bersalah. Jadi bahwa di dalam konteks organisasi, bahwa Pak Idham itu tidak ada alasan untuk melakukan pemecatan terhadap dirinya. Lalu Pak Idham itu kurang lebih nih ya, para pemirsa bisa baca sendiri dalam buku biografi Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah, waktu itu Pak Idham tuh bertanya kepada Gus Dur, lalu bagaimana dengan saya, posisi saya ini, apakah saya harus mundur gitu. Nah, kira-kira Gus Dur itu menjawabnya begini kurang lebih ya. Ya bagaimanapun Pak, meskipun Pak Idham ini kondisinya tidak salah, posisinya sedang tidak dalam posisi yang bersalah, akan tetapi Pak Idham ini apa namanya, harus mengetahui bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi pesantren di mana pendapat ulama itu begitu dijunjung tinggi.
lalu bagaimana? Ya dengan ikhlas hati mohon mengundurkan diri untuk tidak memperpanjang konflik. Nah, itu satu hal ya. Jadi, nah itulah sebenarnya yang langkah-langkah yang diambil oleh Pak Idham ya, meskipun dia tidak bersalah karena memahami tradisi tradisi keagamaan, tradisi otoritas di dalam NU dan ingin menghormati tradisi yang begitu dijunjung tinggi itu beliau ikhlas untuk mundur sehingga konflik tidak begitu berkepanjangan. Ya meskipun bukan tidak berkepanjangan sih, tidak untuk meredam konflik gitu aja. Nah, saya melihat bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini mirip-mirip lah dengan eh, peristiwa yang terjadi 1984. Artinya apa? Di dalam penyelesaian kasus ini, masalah konflik internal Nahdlatul Ulama ini sebenarnya dibutuhkan orang-orang yang bisa menjadi juru bicara dari kedua belah pihak untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan masing-masing. Itu saya kira perlu yang saya ingin bisa tekankan ya sebagai aspirasi saya sebagai warga Nahdlatul Ulama dan juga sebagai, ya saya hitung-hitung sudah melakukan kajian-kajian tentang Nahdlatul Ulama sejak sejak zaman dulu. Nah, hal ini penting lah saya kira supaya tidak berkepanjangan ya. Bagaimanapun kita berharap kebaikan-kebaikan terhadap organisasi yang sudah katanya sudah 100, ini sudah secara tahun Masehi sudah tahun depan sudah genap berusia 100 tahun, secara Hijriah sudah 100 tahun yang kemarin. Nah, hal itulah ya. Dan juga kalau kita melihat ya, meskipun tidak begitu persis sama adalah konflik antara Gus Dur dengan Hasyim Muzadi ya. Yang itu di apa namanya? Dikemas dalam satu istilah NU kultural dan struktural ya. Meskipun Gus Dur waktu itu yang berkonflik dengan Hasyim Muzadi, di mana Hasyim Muzadi sebelumnya itu adalah loyalis dari Gus Dur, itu posisi Gus Dur sudah bukan Suriah, cuman sebagai sesepuh lah di Nahdlatul Ulama sudah dianggap sebagai sesepuh dengan yang berkonflik dengan Ki Hasyim Muzadi yang waktu itu masih aktif sebagai Tanfidiyah. Nah itu juga mirip-mirip, cuman tidak sebegitu mirip yang sekarang yang kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 1984. Begitulah ya saya yang sekedar yang saya bisa sampaikan ya. Semoga apa namanya kita berharap bahwa Nahdlatul Ulama kedepannya akan semakin baik dan konflik ini segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.